Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwaldi Hendryudi, NPM 211437033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah keamanan data saya yang diampuh oleh Ibu dosen Ranti Eka Putri Eskom Enkom. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kejahatan komputer. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat, orang, terutama perusahaan ataupun instansi semacam pendidikan yang telah menggunakan teknologi ini, yaitu teknologi komputer. Komputer saat ini memanglah sangat penting digunakan untuk perusahaan dan instansi lainnya. Ya, dikarenakan komputer adalah sebuah teknologi yang bisa digunakan untuk mengolah data dan bisa juga digunakan sebagai akses internet yang baik. Seperti yang kita tahu ya, komputer juga dapat digunakan sebagai akses internet yang baik dan memberikan dampak positif. Tetapi seperti yang diketahui ya, walaupun banyak dampak positif, banyak juga dampak negatif yang ternyata mengikutinya. Di antaranya adalah kejahatan komputer atau yang lebih dikenal dengan cybercrime. Di era digital yang semakin maju ini, kejahatan komputer menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dari peretasan data pribadi hingga serangan infrastruktur penting di negara. Kejahatan komputer ini atau yang lebih terkenal juga kita sebut dengan cybercrime ya, merujuk kepada tindakan kriminal yang menggunakan teknologi komputer ataupun jaringan sebagai alat untuk ini mencakup berbagai kegiatan yang melanggar hukum ya, seperti pencurian data, serangan terhadap sistem komputer, penipuan online, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut kejahatan komputer itu ya. Saya mulai dari jenis-jenisnya. Kejahatan komputer ini memiliki banyak jenisnya teman-teman. Yang salah satunya adalah hacking. Hacking ini adalah tindakan menerobos atau mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem komputer, jaringan, ataupun perangkat elektronik lainnya dengan tujuan tertentu. Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berbagai motivasi baik yang positif maupun negatif. Berikut akan saya jelaskan lebih rinci dengan jenis-jenis hacking. Yang pertama ada white hat hacking. White hat hacking ini dilakukan oleh ahli keamanan cyber. Yang jelas dia memiliki lisensi ya, dan tujuannya adalah mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sistem. White hat hacker ini biasanya bekerja untuk organisasi atau perusahaan dengan izin resmi. Ya, bisa dibilang hacking yang baik lah ya. Yang kedua ada black hat hacking. Black hat hacking ini dilakukan dengan tujuan jahat, berbeda dengan white hat hacking yang tadi ya. Black hat hacking ini dilakukan untuk mencuri data, merusak sistem, atau memperoleh keuntungan secara ilegal, baik itu dari perusahaan ataupun perorangan. Black hat hackers ini tidak memiliki izin resmi dan melanggar hukum ya, karena aktivitas mereka dilakukan secara ilegal. Yang ketiga, grey hat hacking. Grey hat hacking ini berada di tengah-tengah antara white hat hacking dan black hat hacking. Grey hat hacking ini mungkin bisa juga disebut melanggar hukum atau etik tanpa izin, tetapi tidak selalu memiliki niat jahat ya.
karena mereka mungkin bisa mengungkapkan kerentanan sistem dengan harapan sistem itu mau memperbaiki sistem yang dengan lebih baik lagi. Yang keempat di sini ada script Skydes. Di sini dia merupakan individu yang menggunakan script atau alat yang dibuat oleh orang lain untuk melakukan hacking. Biasanya yang menggunakan script ini tidak memiliki kemampuan dalam hacking ya, dan mereka juga tidak mengetahui bagaimana cara kerjanya. Mereka hanya menggunakan script yang disediakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biasanya memang mereka tidak memiliki keterampilan teknis yang mendalam soal hacking. Yang pertama, hacktivism. Hacking ini biasanya dilakukan untuk mempromosikan agenda publik atau sosial. Dia mengincar seperti situs web pemerintahan, perusahaan besar, ataupun organisasi tertentu untuk menyampaikan pesan mereka dengan lebih mudah gitu kan. Dan hacking ini tentu saja memiliki dampak yang buruk ya, seperti keuangan, kerugian finansial bagi individu itu kan atau perusahaan ya, pastinya jika terkena hacking akan mengalami kerugian yang sangat besar ya. Dan juga privasi. Hacking ini melanggar pelanggaran privasi dan pencurian identitas. Dan selanjutnya ada keamanan. Keamanan ini seperti ancaman terhadap keamanan nasional dan infrastruktur, dan juga bisa juga berdampak pada reputasi ya, karena kerugian reputasi bagi perusahaan dan organisasi juga sangat fatal jika terjadi. Itulah dampak-dampak hacking ini, sangat buruk ya jika terjadi di kita. Jadi usahakan jangan sampai terkena hacking, dan berikut ini saya akan memberikan pencegahan hacking ya, ada sedikit tips lah demi mencegah hacking ini ya teman-teman. Yang pertama adalah memperkuat keamanan jaringan. Memperkuat keamanan jaringan ini bisa dengan menggunakan firewall, sistem deteksi interupsi, atau enkripsi data. Biasanya itu ya nggak susah lah membuatnya demi keamanan data kita juga kan. Yang kedua bisa dengan pembaruan perangkat lunak ya, dengan cara memastikan semua perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui dengan aplikasi yang sudah di-upgrade ya. Yang ketiga mungkin lebih ke kesadaran penggunanya masing-masing sih, untuk melatih pengguna agar bisa mengenali phishing dan praktik keamanan cyber yang baik, agar bisa mengenal lebih dalam tentang phishing, jadi tidak mudah untuk terkena phishing. Dan juga boleh menggunakan kata sandi yang kuat ya, biasanya dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu. Bisa juga menerapkan kebijakan pengguna kata sandi yang kuat, dan bisa juga dengan multifaktor autentifikasi agar akun kita tidak mudah dibobol ya. Jadi ada verifikasi 2 langkahnya. Jadi dia tidak bisa login dengan akun kita tapi meminta kode untuk login kembali yang dikirim melalui alamat email kita, bisa juga melalui nomor HP atau menggunakan Face ID mungkin ya. Yang terakhir adalah pemantauan aktivitas. Memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jadi jika kita melihat aktivitas yang mencurigakan, ya segera bertindaklah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menghadapi tantangan hacking memang memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk teknologi yang canggih, kebijakan keamanan yang kuat, dan kesadaran serta partisipasi dari semua pihak yang terlibat. Dan saya akan melanjutkan jenis-jenisnya lagi, seperti yang kedua ada malware di sini ya. Malware ini singkatan dari malicious software.
Malware ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan. Malware dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan data hingga pencurian informasi pribadi. Jenis-jenis malware yang umum di sini ada seperti virus ya. Virus ini bekerja, dia akan menyusup ke dalam file atau program lain dan bisa saja menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Virus ini biasanya dapat merusak data dan membuat sistem tidak stabil. Yang kedua ada Trojan Horse. Trojan Horse ini biasanya menyamar sebagai perangkat lunak yang sah atau bermanfaat, tetapi sebenarnya memiliki tujuan yang jahat, kayak mencuri data atau mengambil alih kontrol sistem kita. Yang ketiga ada worm. Malware jenis ini dia dapat mereplika dirinya sendiri tanpa perlu menyusup ke dalam file atau program lain. Worm saling menyebar melalui jaringan dan dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur jaringan. Yang keempat ada ransomware. Malware jenis ini yang menginskripsi data korban dan menuntut tebusan untuk memulihkan akses ke data tersebut. Ini yang bisa membuat kita menyebabkan kerugian finansial yang signifikan ya. Apalagi jika perusahaan besar yang terkena, pasti dia akan meminta tebusan yang lebih tinggi juga kan, sesuai dengan standar perusahaan tersebut. Yang ketiga ada spyware. Spyware ini adalah malware yang diam-diam menjadi mata-mata. Dia akan memata-matai aktivitas kita dan mengumpulkan informasi pribadi seperti password, aktivitas browsing, dan mungkin juga bisa informasi keuangan kita juga bisa dimata-matai juga ya. Jadi spyware ini sangat berbahaya juga ya. Yang keenam ada adware. Ini adalah perangkat lunak yang secara otomatis menampilkan iklan kepada pengguna. Ya, meskipun tidak selalu berbahaya, tetapi dapat mengganggu dan seringkali dikaitkan dengan spyware. Karena akan terus memunculkan iklan secara otomatis tanpa kita tahu kan. Yang ketujuh ada rootkit. Rootkit ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan akses administrator yang tidak sah ke sistem dan menyembunyikan kehadirannya di perangkat lunak lain seperti komputer kan. Nah, yang ke-8 ada keylogger. Jika ada yang suka bermain internet, pasti tidak asing dengan keylogger ya. Karena sempat viral juga kan, keylogger ini bisa merekam setiap penekanan tombol yang kita lakukan. Ya, dengan tujuan mencuri informasi sensitif lah seperti password dan kartu kredit kita. Jadi berhati-hatilah dengan keylogger. Cara penyebaran malware ini bisa jadi dengan lampiran email yang sudah terinfeksi dalam email phishing ataupun spam, unduhan dari internet seperti kita mengunduh perangkat lunak dari sumber yang tidak terpercaya dan tidak tahu dari mana asalnya kan. Bisa saja itu terjadi penyebab malware. Yang ketiga, media penyimpanan yang terinfeksi seperti menggunakan USB drive atau media penyimpanan lainnya yang terinfeksi. Yang terakhir ada situs web yang terinfeksi. Ini yang paling berbahaya ya, karena kita kan bisa tiba-tiba mengunjungi situs web yang telah disusupi dan mengandung kode berbahaya tanpa kita ketahui. Untuk pencegahan dan perlindungannya, perangkat lunak antivirus bisa digunakan. Ya, firewall juga, pembaruan perangkat lunak, kewaspadaan pengguna, samalah seperti phishing. Dan jika perlu kita harus membackup data secara rutin untuk mengurangi dampak jika terjadi serangan malware. Yang ketiga ada phishing.
Phishing ini merupakan teknik penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi pribadi atau sensitif seperti username, password, nomor kartu kredit, dan data penting lainnya. Dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya dalam komunikasi elektronik, pelaku phishing menggunakan berbagai metode untuk mengelabui korban agar memberikan informasi yang diminta atau mengklik tautan berbahaya. Phishing ini memiliki beberapa metode ya. Di sini saya akan menjelaskan 6 metode phishing, yaitu email phishing. Phishing yang dilakukan melalui email. Email tersebut tampak berasal dari sumber yang terpercaya seperti bank, perusahaan e-commerce, ataupun layanan online lainnya. Email ini biasanya berisi tautan ke situs web palsu yang mengandung lampiran berbahaya dan sangat mirip dengan situs aslinya. Jadi berhati-hati ya dengan link-link seperti ini. Yang kedua ada spear phishing, serangan phishing yang ditargetkan pada individu atau organisasi tertentu. Biasanya pelaku menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan sebelumnya untuk membuat pesan yang lebih meyakinkan, seperti alamat kita, data-data diri kita. Yang ketiga ada walling. Walling merupakan phishing yang ditargetkan pada individu dengan profil tinggi dalam organisasi seperti CEO atau eksekutif lainnya. Pesan phishing seringkali dibuat agar tampak seperti komunikasi bisnis penting, ya tetapi tetap menipu lah. Yang keempat ada SMS phishing. Biasanya ini melalui pesan teks ya. Pesan ini mungkin mengarahkan korban ke situs web palsu atau meminta informasi pribadi secara langsung seperti itu ya. Dan biasanya yang seperti ini jika kita masukkan asal-asalan juga pasti login ke webnya. Yang kelima ada voice phishing. Voice phishing ini yang sering kita dengar ya teman-teman. Dia melakukannya melalui panggilan telepon dan pelaku menyamar sebagai perwakilan dari lembaga terpercaya atau keluarga-keluarga lah. Kayak kan seringnya tuh ada yang menelpon bilang, ini tolongin saya lagi kecelakaan ini nih anak ibu gitu. Anak ibu menabrak saya. Dan akhirnya ya meminta tebusan. Yang keenam ada clone phishing. Clone phishing ini mengirim email yang tampaknya berasal dari pengirim yang dikenal dan berisi pesan sah, tetapi dengan tautan atau lampiran yang telah diubah menjadi berbahaya. Ya seperti itulah. Untuk mencegah phishing ini banyak cara yang bisa dilakukan ya, seperti memverifikasi sumber email atau pesan sebelum memberikan informasi sensitif, dan jangan mengklik tautan atau unduh lampiran dari sumber yang tidak terpercaya atau mencurigakan. Yang kedua bisa juga dengan memeriksa URL situs web adalah yang sah sebelum memasuki informasi sensitif. Biasanya ini dia menggunakan alamat yang mirip dengan situs resmi, tetapi pasti tetap ada sedikit perbedaan. Jadi kalau bisa membedakannya sudah bagus lah. Yang ketiga, gunakan perangkat lunak keamanan seperti menggunakan antivirus atau anti-spyware yang terbaru. Gunakan filter spam juga ya, untuk lebih baik kan, dan fitur keamanan lainnya yang disediakan oleh penyedia email. Yang terakhir mungkin bisa menggunakan autentifikasi 2 faktor untuk menggunakan ini untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra ya, agar tidak bisa langsung masuk ke dalam phishing itu ya teman-teman. Yang keempat ada serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Ini adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan, situs web, atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan cara membanjiri target dengan lalu lintas internet yang berlebihan.
Serangan DDoS menggunakan banyak perangkat yang tersebar di berbagai lokasi untuk mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau jaringan dengan target secara bersamaan. DDoS bisa bekerja dengan botnet. Botnet ini adalah serangan DDoS yang menggunakan komputer yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan oleh pelaku tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dampak dari DDoS ini seperti downtime. Downtime ini adalah layanan atau situs web tidak dapat diakses oleh pengguna sah, yang dapat mengakibatkan kerugian bisnis dan reputasi, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan kehilangan data. Meskipun jarang ya, tapi beberapa serangan DDoS bisa menyebabkan kerusakan data jika mereka mengeksplorasi kelemahan tertentu. Untuk mencegahnya, kita bisa menggunakan load balancing. Ini untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata di beberapa server, jadi tidak bisa terkena banyak serangan di beberapa tempat berbeda seperti itu ya. Yang ketiga ada WAF, Web Application Firewall. Menggunakan WAF untuk melindungi aplikasi web dari serangan DDoS pada lapisan aplikasi. Ya, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika saya ada salah kata, mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah mendengarkan.